Kita masuk pembahasan kedua tentang bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia menyelamatkan kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, keselamatan buat saya pasti. Kita buka Alkitab kita, klik Mazmur 68 ayat 20 sampai 22. Terpujilah Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 20 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Dengar baik. Hari demi hari Dia menanggung buat kita. Kalau sudah belajar tentang agama apapun, maka yang sudah dapatkan adalah keselamatan itu urusan kita. Keselamatan urusan apa? Urusan kita. Saya harus berbuat baik, saya harus beramal, saya harus beribadah, saya harus jalankan ritual. Agama apapun urusan keselamatan ditimpakan kepada kita. Dan itu bedanya dengan kekristenan. Keselamatan bukan kegerakan kita, bukan kegiatan kita, bukan urusan kita. Keselamatan diselesaikan oleh Dia. Amin. Allah sendiri yang turun tangan. Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Allah sendiri yang menanggung dosa dunia. Dan kemudian di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai, mission accomplished. Misi sudah genap. Sehingga berlaku firman, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya jelas Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi Dia melepaskan kita dari segala kejahatan kita. Makanya ayat ini bilang apa? Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Elohei, Yeshuati dalam bahasa Ibraninya. Allah adalah keselamatan kita. Ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang apa? Menyelamatkan. Bukan Allah yang menghakimi, bukan Allah yang menghukum. Kita kalau dengar orang bersaksi suka ngeri loh. Saudara-saudara, saya dulu hidup diberkati saudara-saudara. Lalu saya lupa Tuhan. Tuhan hajar saya. Tuhan pukul saya. Kita kalau dengar begitu, ngeri. Kayaknya Tuhan preman Tanah Abang apa gitu. Saya kalau dengar begitu-begitu jiwa saya berontak. Tuhan gak usah pukul, Tuhan gak usah hajar. Orang Manado bilang Tuhan jakuti, tahu kuti? Sentil. Tuhan jakuti rahang kanan pindah rahang kiri. Iya kan? Ibu-ibu kan begitu kan. Kalau anaknya gak pernah ke gereja, tiba-tiba tabrakan, nah itu dia, Tuhan marah sama kamu, Tuhan hajar kamu itu. I am not serving an emotional God. Saya bukan melayani Tuhan yang emosian. Tapi Allah bagi saya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ada seorang misionaris hebat dari Jerman. Namanya Ludwig Ingner Nommensen. Dia seorang yang bukan berasal dari keluarga kaya. Dia berasal dari keluarga yang pas-pasan di Jerman. Sehingga berkali-kali ibunya harus berurusan dengan debt collector. Dan setiap kali debt collector datang, debt collector mengancam. Satu kali Nommensen kecil teringat akan Tuhan, lalu kemudian Nommensen bertanya, Mama, apakah Tuhan segalak dan sesadis para debt collector itu? Ibu Nommensen memeluknya dengan air mata yang menetes sambil berkata, sayang,
Tuhan itu begitu baik. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Bahkan walaupun kita bersalah, dia tetap rangkul dan kasih kita dengan kasih yang sempurna. Suara itu terngiang-ngiang dalam diri No Manson kecil. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai satu hari. Akhirnya dia bertanya sama mamanya. Mama, kalau memang Tuhan sedahsyat itu dalam mengasihi, bolehkah satu hari saya pergi ke satu daerah yang tidak pernah mendengar Injil di daerah itu satu orang pun. Saya mau mengabarkan tentang kasih Tuhan. Dan saya mau mati dan dikubur di sana. Mamanya berkata, nah, upahmu besar di sorga. Setelah dia menuju ke remaja, dia masuk ke sekolah misi. Dan di sekolah misi akhirnya diperlihatkan keberadaan dunia dan salah satunya Tanah Batak. Yang belum ada satu orang pun ada di sana, bahkan misionaris pun dibunuh di situ. No Manson yang sudah remaja berangkat ke Tanah Batak. Dan kalau nggak ada No Manson, orang Batak belum bisa duduk di gereja. Yang menggerakkan No Manson bukan Allah yang menghukum, Allah yang memukul, Allah yang menghajar, tapi Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, menyelamatkan dan memberi yang terbaik buat kita. Beri kita tepuk tangan yang meriah. Atau ayat ini jelas. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Klik. Keluaran 15 ayat 2-3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan. Yes. My God is not a weak God. Tahukah saudara? Kalau kita dikhianati, kalau kita disakiti, kita dicurangin, kita dijahatin. Paling gak enak konseling sama pendeta. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita sakit, rumah tangga kita masalah, konseling sama pendeta enak. Tapi kalau kita dijahatin, kalau kita dicurangin, kita dikhianati, kita difitnah, paling gak enak konseling sama pendeta. Suruh pergi ke pendeta manapun jawabannya sama. Udah tahu belum jawabannya apa? Apaan? Sabar, ampunin, doain, berkati, segini kita. Kita udah disakitin, kita dicurangin, kita dikhianatin. Datang ke gembala, kita pikir dapat kekuatan. Kita kalau pergi ke orang lain, datang ke teman lebih enak. Teman kita bilang, kalau gue jadi lu, gue siram air keras tuh orang. Hajar. Lu tuh ya sabar, terus lama-lama diinjek-injek, kita tuh kayak puas gitu. Tapi kita datang ke gembala kita nih. Dia bilang apa? Sabar. Ampunin. Doain. Doain apa Pak? Doain berkat. Hah? Minggu depan kita pindah gereja. Dari GBI kita pindah Reform. Sampai di gereja Reform sama. Saya pindah dari Gilbert, apa itu pengajaran yang gak jelas. Saya lagi disakitin. Saya dilukain, dia cuma bilang sabar, sabar. Bagaimana menurut Bapak? Benar Pak, sabar. Pindah. Dari Reform pindah, GPIB. Sampai GPIB, pendeta GPIB sama, sabar. Sabar. Gue coba HKBP kalau begitu. Kan pendetanya lebih keras-keras gitu. Tapi sampai HKBP diingetin juga sama, Pak, sabar.
Hamba-hamba Tuhan semua udah sepakat. Pindah Katolik. Datang ke pastor. Pastor sama lagi. Kristus bersabda mengajarkan kita untuk sabar dan mengampuni. Pak, Bu, saya jujur ya. Gak apa-apa dong behind the scene saya ngomong. Kadangkala kita dengar cerita Bapak Ibu dilukai, disakiti, dikhianati. Kita juga emosi. Kita kadangkala juga mau nangis. Kita juga kadangkala pengen bilang hajar. Kelewatan tuh orang. Tapi kan gak lucu kalau akhirnya jemaat yang bilang sabar Pak, sabar. Kok Bapak jadi emosi begitu? Ya saya gak tahan. Ini kan jemaat sendiri. Kalau disakiti, dilukai, dikhianati. Saudara, daging saya ini bukan dari kardus. Saya juga kadangkala hati hancur, sedih. Tapi kan gak mungkin saya nangis. Kadangkala sudah pergi, saya nangis. Tapi kan gak mungkin di depan saudara saya, kok sampai begitu ya Bu ya, aduh Pak begitu ya Pak. Sampai ibu sama bapak yang bilang, udah ya pendeta serahkan pada Tuhan. Kita juga emosi. But there is no other way. Amin. Saudara mau datang ke pendeta manapun, saudara mau beribadah di gereja manapun. Kalau saudara disakiti, saudara dilukai, saudara dicurangi, hamba Tuhan yang benar pasti akan bilang, berserah. Ampuni, sabar. Tapi harus saudara ingat, it doesn't mean that my God is a weak God. Bukan berarti kalau saya datang pada Tuhan dan saya berkata, Tuhan saya disakiti, saya dilukai. Lalu Tuhan elus-elus saya dan bilang, kamu disakiti ya, kamu dilukai. Aku disalib. No. Kenapa saya harus sabar? Kenapa saya harus berserah? Kenapa saya harus mengampuni? Karena Tuhan yang adalah pahlawan perang yang akan membereskan semuanya dengan caranya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Jangan beresin sendiri. Pak, Bu, adik-adik muda dengar. Kalau kita beresin sendiri kadang-kala kondisinya bukan lebih beres, lebih kacau. Ngerti gak maksud saya? Ini kan persoalan yang lagi ramai hari-hari ini di media. Coba beresin sendiri jadi kacau. Ngerti kan? Kalau kita ada masalah jangan coba beresin sendiri. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan sok tahu. Bilang sama sebelah saudara, mending gue sok tahu daripada lu sok jago. Tuhan pahlawan perang, apa yang saya tidak bisa selesaikan, dia selesaikan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Coba lihat. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Klik. Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kalau kita serahkan Tuhan, Tuhan yang beresin kita tenang. Amin. Kalau kita yang urusin sendiri, kita yang emosi, kita yang stres, kita yang putus asa, kita yang kecewa, kita yang akhirnya bingung dan panik sendiri, keadaan makin ruwet. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatan, tempat perlindunganku ya Allah. Pada Allah ada apa? Keselamatanku. Jangan menyerah, jangan putus asa, kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Mungkin saya sudah gak punya uang. Mungkin saya sudah gak punya jabatan. Mungkin saya sudah gak punya pangkat. Mungkin saya udah gak punya siapa-siapa. Selama saya masih punya Tuhan, saya masih punya kepastian keselamatan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Kita lihat selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini, bahwa pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut Elohei Yeshuati, God of my salvation. Atau dapat juga disebut Allah keselamatan kita, Yahweh Yeshuatenu atau Jedaya. Makanya ada orang kasih nama anaknya Jedaya. Jedaya adalah singkatan bahwa Allah adalah keselamatan buat kita. Klik. Yeskiel 18 ayat 23 bilang, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Bukan kematian orang fasik. Kita kan kalau ada orang salah, waduh, kita hakimi, kita kutuk. Kalau perlu dia keluar dari gereja. Kita kan bencinya kalau lihat orang salah begitu. Orang kayak gitu pendeta, gak pantas di gereja. Sorry untuk bilang, kadangkala hati kita terlalu sadis. Yesus bilang, orang banyak bilang, wanita tertangkap basah berbuat zina harus lempar batu sampai mati. Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Pertanyaan saya, ada yang lempar enggak? Kenapa enggak ada yang lempar? Wanita itu ketahuan. Yang lain tidak ketahuan. Pak, udah ketahuan? Bu, udah ketahuan? Ada ibu-ibu bilang, jangan sampai ketahuan. Astaga. Bukan kematian orang fasik. Kalau ada orang bersalah, bukan kita harapkan dia murtad. Tapi kalau ada orang salah, kita doakan. Kita minta kasih Tuhan. Karena dia bukan Allah yang senang menghukum, tapi dia Allah yang senang memberi keselamatan yang sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, tadi perjanjian lama bilang, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan. Bukankah kepada apa? Pertobatannya supaya ia hidup. Sekarang perjanjian baru dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 bilang, karena Allah tidak menetapkan kita untuk apa? Ditimpa murka. Tapi untuk apa? Beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Kitanya boleh salah, kitanya boleh gagal, tetapi program Tuhan supaya kita menerima keselamatan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya diprogramkan untuk diselamatkan. Saudara yang mengikuti melalui live channel, saudara yang mengikuti dari rumah masing-masing, engkau diprogramkan untuk diselamatkan. Makanya Alkitab bilang, tanaman yang berbuah dibersihkannya supaya lebih lebat lagi buahnya. Amin. Artinya, meskipun udah banyak hal yang baik dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan cincai sama kita. Tapi walaupun sudah banyak hal yang baik dalam hidup kita, tetap Tuhan mau kasih lebih buat hidup kita. Makanya ada banyak kita yang bingung, kenapa ya pendeta, saya udah dekat Tuhan, saya udah berdoa, saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok badai ini terus terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan badai itu supaya hidupmu lebih lebat lagi dalam berbuah. Karena bukan supaya kita ditimpa kebinasaan, supaya kita diprogramkan untuk menerima keselamatan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, saya catat di sini, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita diselamatkan yang pertama dari kutuk dosa dan maut. Tidak ada satu orang pun yang ingin berbuat yang jahat. Tetapi ada intimidasi, sama-sama bilang sama saya, ada intimidasi.
Paulus bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Tapi syukur kepada Allah. Ada banyak saudara yang berkata, saya itu pengen sabar loh pendeta. Tapi nggak tahu kenapa saya cerewet gitu. Saya sebetulnya ingin gitu, nggak cemburuan orangnya. Saya tuh ingin gitu, nggak materialistis gitu. Saya tuh ingin sebetulnya lepas dari judi, saya ingin lepas dari minum mabuk, saya ingin lepas dari perzinahan. Tapi nggak tahu kenapa ada kutuk sepertinya, ada ikatan yang membelenggu saya. Itu yang setan selalu buat. Tetapi waktu kita tahu my God is God of salvation. Waktu saya tahu Allah saya bukan hanya hakim yang menuntut saya, tapi Allah saya adalah Allah keselamatan yang menyelamatkan saya. Maka setiap kali iblis mengintimidasi saya dan bilang saya nggak mungkin bisa, saya nggak mungkin bisa, saya deklarasikan apa yang Tuhan sampaikan, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang saya diselamatkan dari kutuk dosa dan maut. Jangan bilang saya nggak bisa. Amin. Karena yang kita sampaikan bukan apa yang kita alami dan kita rasakan, tapi kita sampaikan apa kebenaran buat kita. Itu sama seperti ibu dapat telepon dari suami. Suami bilang, sayang, aku sudah belikan kulkas buat kamu. Aku sudah bayar lunas, jam 2 siang akan diantar ke rumah. Wow. Ibu tunggu. Jam 2 siang orangnya datang. Waktu dia turunin kulkas, dia bilang, ibu harus bayar. Pertanyaan saya, bu, duit bu, sensitif bu. Suami bilang udah dibayar. Tapi Mas Warno bilang ibu mesti bayar. Pertanyaan saya, ibu mau bayar nggak? Ibu mau bayar nggak? Ibu mau bayar nggak? Kalau soal bayar mah ibu-ibu sensitif. Apa yang ibu bilang? Sudah dibayar. Dia mau bilang belum dibayar, ibu nggak bisa bilang, belum ya, no. Sudah dibayar. Kalau Mas Warno tetap berkeras, harus bayar. Ibu kasih nomor telepon suami. Urus sendiri. Suami saya bilang sudah dibayar. Yesus saya bilang saya sudah dimerdekakan. Maut tidak berkuasa lagi. Saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan dari apa? Dari segala serangan, tipu daya dan bujukan iblis. Kalau iblis nggak bisa tekan, dia mulai bujuk kita. Karena iblis tahu persis. Roh memang penurut tapi daging lemah. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bukan setannya yang bujukannya terlalu kuat. Tapi kadangkala kitanya yang terlalu jauh dari Tuhan. Kalau ada Agus berdiri di situ, ada Warno berdiri di situ, masing-masing ngomong. Pertanyaan saya, suara siapa yang kita dengar? Dua-dua dan pusing. Makanya ada banyak orang Kristen bingung dan pusing. Kenapa semua suara dia dengar? Tapi kalau saya hanya mau dengar suara Agus, apa yang harus saya buat? Saya mendekat. Saya nggak perlu suruh Warno berhenti bicara. Tapi ketika saya mendekat dengan Agus, suara Agus yang akan sangat clear, akan sangat jelas saya dengar. Betul? Kadang-kala kita bingung kenapa yang saya dengar suara setan, kenapa yang saya dengar suara kepahitan, kenapa yang saya dengar adalah suara sakit hati dan kebencian. Karena kita berdiri terlalu jauh dari suara Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kita diselamatkan dari apa? Dari jebakan kenikmatan daging dan duniawi. Minggu lalu saya sudah jelaskan.
Tipuan iblis. Dosa itu nikmat. Tapi saya mau bilang itu tipuan iblis yang jahat. Dosa tidak nikmat. Dosa awalnya kelihatan menyenangkan, tapi ujung-ujungnya menyengsarakan dan menghancurkan. Karena itu, dia menyelamatkan kita dari segala jebakan kenikmatan daging dan duniawi. Makanya Alkitab bilang, dia adalah seorang prajurit yang sedang berjuang. Karena seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Jebakan daging, jebakan kenikmatan daging membuat kita lupa akan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Padahal Alkitab dengan tegas berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bu, air matamu yang tumpah karena kesetiaan, perbuatan baik yang kau kerjakan meskipun orang tidak membalas. Dia membalas dengan kejahatan. Lalu berkata, percuma pendeta berbuat baik, percuma pendeta berbuat baik. Saya udah coba pendeta, tapi kenyataannya saya berbuat baik sama orang. Saya dijahati. Enggak apa-apa. Tuhan saya tidak buta. Tuhan saya tidak tuli. Semua yang saya tabur dengan sungguh-sungguh, Tuhan perhitungkan bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, adapun kita diselamatkan dari niat-niat jahat serta orang jahat. Iblis nggak peduli kita ke gereja, iblis nggak peduli kita pelayanan, sejauh dalam hati kita ada niat jahat. Makanya Alkitab bilang seorang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Artinya apa? Jangan ada niat jahat. Urusan kita Tuhan yang bela. Sama-sama bilang urusan saya Tuhan yang bela. Amin. Makanya jangan sampai ada niat jahat. Orang memanfaatkan saudara nggak apa-apa. Yang penting jangan engkau memanfaatkan orang. Orang fitnah saudara, orang ngomongin saudara di belakang nggak apa-apa. Yang penting jangan engkau yang ngomongin dan fitnah orang di belakang. Belajar punya integritas. Jangan jadi orang munafik yang kalau ketemu orang shalom, haleluya, glory, maranatha. Tapi di belakang lu tahu nggak? Itu bahasa saya bilang kampungan, saudara. Niatmu jahat. Dan Alkitab bilang bukan apa yang dilihat Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat sandiwaramu. Makanya jemaat gereja Bethel Indonesia jangan jadi pemain sandiwara. Jemaat gereja Bethel Indonesia, jemaat-jemaat yang tangguh hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita nggak bisa setan taruh niat jahat, maka dia akan kirim orang jahat. Orang jahat tidak selamanya orang yang berbuat jahat kepada saudara. Tapi orang yang mengarahkan saudara untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dan tindakan-tindakan jahat. Engkau lagi sakit hati sama istrimu. Jalan di mall. Tiba-tiba di ujung tangga pas saudara naik. Ada yang pas mau turun. Kesenggol tasnya jatuh. Saudara coba ambilin tasnya. Dia menatapmu dan kau menatap dia. Tiba-tiba dia berkata, terima kasih untuk perhatiannya. Engkau mulai berkata, Mbak kelihatannya panik benar. Bapak juga kelihatannya tatapannya kosong. Kita kayaknya sama-sama butuh healing. Boleh kenalan? Kalau nggak ada sesuatu yang jahat, kenapa tidak? Akhirnya sudah berkata, Tuhan tahu, dalam kegundahanku, Tuhan kirim yang dapat menenteramkan jiwaku. Bukan Tuhan, setan itu yang kirim, saudara. Ketika kau dalam masalah, tiba-tiba ada orang yang berkata, udah keluar aja dari gereja. Percuma mempertahankan rumah tangga seperti itu, percuma mempertahankan pelayanan seperti itu. Saya beri nama itu orang jahat, saudara.
Orang yang Tuhan kirim selalu menenteramkan. Orang yang Tuhan kirim membuat kita teguh dalam kebenaran. Itu sebabnya Allah menyelamatkan kita bukan hanya dari niat-niat jahat, tapi dari orang-orang jahat. Supaya kita hidup makin hari makin kuat, makin hari makin setia, makin hari makin dewasa, makin hari makin bertumbuh dalam anugerahnya. Setuju katakan amin. Selanjutnya, adapun kita diselamatkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Ketika saya sampai pada pembahasan ini, ada saja orang-orang yang selalu bertanya, tapi bagaimana dengan orang yang setia lalu menghadapi malapetaka dan mara bahaya? Saya selalu bilang masing-masing orang punya urusannya sendiri dengan Tuhan. Tapi buat kita, kita percaya sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Amin. Kalau saudara pikir bahwa orang benar, anak Tuhan bisa menghadapi malapetaka dan mara bahaya, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi Alkitab saya bilang malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tapi bagaimana dengan orang yang hidupnya benar tapi menghadapi malapetaka mara bahaya? Ada kutuk kah? Ada dosa kah? Jawaban saya sederhana, mungkin saya nggak bisa menjelaskan. Tapi satu yang saya tahu, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuannya. Ada maksud Tuhan kenapa itu terjadi. Tetapi mari kita beriman. Untuk jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saya doakan. Buat setiap saudara yang mengikuti melalui live channel, setiap saudara yang mengikuti secara online ibadah ini. Saya doakan sehingga kita sepakat dan berkata, malapetaka tidak akan menimpa aku. Tulah tidak akan mendekat pada kemahku. Bahkan 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Tuhan penyelamatku akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang, yang sejuk berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, adapun kita diselamatkan dari segala kebodohan dan kecerobohan kita. Ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita sebetulnya bukan karena nasib kita kurang bagus. Bukan karena takdir kita memang menyakitkan. Pak, Bu, adik-adik muda, kadang-kala kita ceroboh. Mulut kita ceroboh. Pergaulan kita ceroboh. Kita senang sama orang yang suka ngejilat kita. Kita senang sama orang yang pokoknya memuji-muji kita kalau ada orang yang tegur kita. Ada orang yang nasehatin kita, ada orang yang memberitahu kebenaran buat kita, kita musuhin. Tapi kalau orang ngejilat-jilat kita, apapun urusannya, pokoknya jadi sahabat kita. Itu dia namanya kecerobohan dan kebodohan. Ada banyak orang cerai karena ceroboh. Ada orang cerai karena bodoh. Ada orang hidupnya sengsara karena ceroboh. Simpson, Nazir Allah dari kandungan ibu sudah dipilih. Dia tidak menyembah berhala. Dia bukan seorang jahat. Dia hanya seorang yang ceroboh dalam menentukan pasangan pendamping hidupnya. Ayahnya sudah bilang, jangan kamu dengan perempuan Filistin. Tapi dia bilang, ambillah bagiku sebab aku suka. Ini persoalannya. Orang ceroboh, orang bodoh biasanya disertai dengan egois dan kepala batu. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Keadaan dunia ini gak akan menjadi lebih baik. Tapi jangan ceroboh. Jangan ambil langkah bodoh. Tetap setia, tetap andalkan Tuhan, tetap lakukan kebenaran, tetap jadi orang-orang yang berintegritas. Maka berlaku firman Tuhan. Orang benar akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sebagai penutup, klik. Saya jelaskan. Bahwa pada dasarnya harta kekayaan terbesar dan terpenting adalah apa? Keselamatan. Alkitab bilang buat apa kamu dapat setengah dari dunia ini jika jiwamu binasa. Apapun yang terjadi hari ini, Alkitab bilang apa? Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita yakin akan keselamatan kita, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Tuhan betul doa saya belum dijawab. Tuhan betul ada banyak badai yang saya harus hadapi. Tapi saya bersyukur.
Karena saya punya kepastian keselamatan yang Tuhan sediakan buat saya. Haleluya. Amin. Klik. Karena bicara tentang keselamatan, ini yang saya bilang terakhir saya mau sampaikan. Memiliki dua dimensi. Satu dimensi kekinian. Diselamatkan bukan hanya nanti di sorga saya dapat segala. No. Kita terpengaruh lagu-lagu. Biarlah miskin di sini. Asal kaya di surga, belakang langit biru ada mahkotaku, di seberang sana air mata lenyaplah. Kayaknya di sini susah banget gitu. Baru nanti di sorga semuanya indah. Petrus bilang, kami yang meninggalkan segala-galanya untuk engkau. Apa yang kami dapatkan? Yesus bilang di sini berlipat kali ganda. Di sana kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi dimensi keselamatan di sini. Bukan berarti kita nggak ada masalah, bukan berarti kita nggak ada persoalan. Tapi selalu mengalami kemenangan. Selalu mengalami ketentraman. Selalu berjalan kepastian, selalu berjalan pengharapan, selalu berjalan dengan semangat. Tapi yang kedua, dimensi keselamatan bukan hanya bicara kekinian, tapi kekekalan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena saya mau kembali ingatkan buat setiap saudara. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa saja yang kau tabur, jangan pikir Tuhan lupa. Makanya hidup ini jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Hidup ini jangan sakit hati dan dendam. Ya tapi saya manusia biasa, betul. Tapi kita manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu bilang, saya sudah diselamatkan. Saya menerima keselamatan dari segala yang jahat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, kemenangan, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Amin. Main dengan sangat lembut. Pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia bukan hanya Allah yang mengampuni dosa kita, tapi Dia juga Allah yang menyelamatkan kita. Keselamatan bukan urusan kita, keselamatan adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Urusan kita menjaganya, urusan kita mempertahankannya, urusan kita mensyukurinya. Dia selamatkan kau dari bahaya. Banyak hal kenapa jadi rumit, karena kita coba ngurusin sendiri. Tapi kalau kita belajar berserah, He is not an emotional God, but He is not also a weak God. He is the most powerful God. Dia Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, yakinkan aku bahwa aku sudah diselamatkan. Sehingga aku belajar mengampuni, aku belajar sabar, aku belajar berintegritas dalam hidup ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini kau berkata, aku cinta Yesus, tapi yang jahat selalu ada di hatiku. Ya Kristus cabut sampai ke akar-akarnya. Atau mungkin hari-hari ini kau berkata, bujukan serta intimidasi kegelapan begitu kuat dalam diriku.
Tetapi sekarang dia Kristus. Aku terima dengan iman, aku sudah diselamatkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Orang-orang yang diselamatkan akan bersyukur. Orang yang diselamatkan akan mengampuni. Orang-orang yang diselamatkan akan berintegritas. Orang-orang yang diselamatkan akan berhati hamba. Orang-orang yang diselamatkan akan selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami angkat tangan sebagai syukur kami bahwa kami sudah diselamatkan. Karena itu mampukan kami tetap menjaga keselamatan ini. Sehingga kami tidak tertipu dengan bujukan-bujukan. Kami tidak tertipu dengan intimidasi-intimidasi. Kami tidak tertipu dengan tantangan dan badai. Tapi kami tetap mengimani keselamatan sempurna yang Kristus sudah kerjakan buat kami. Sehingga kami bersyukur, kami hidup di dalamnya. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan menyelamatkan kami. Bukan hanya kami nanti mati masuk surga, tapi sementara di muka bumi kami bawa suasana sorga senantiasa dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah didoakan, ingatlah, Dia Allah keselamatan kita. Daripadanya lah keselamatan itu. Firman-Mu berkata, ya Allah, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mati darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Inilah tepuk tangan sukacita kami. Oh, Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, satu persatu kami yang sudah menerima firman, hamba mengasihinya. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka, ya Kristus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI. Bahkan masalah-masalah yang sedang terjadi, Tuhan nyatakan kebenaran, kemuliaan-Mu. KPK, BPK, MA, kejaksaan, pengadilan, hakim, jaksa, pengacara, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, BNPT, BNPB. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat dan akal budi dijauhkan dari roh rakus, roh serakah, dari segala dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan, penasihat spiritual di dalam nama Yesus. Tuntun mereka dalam anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Kami ucapkan berkat, politiknya baik, ekonominya baik, tambangnya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik, udaranya baik, sungainya baik, lautnya baik, daratnya baik, tambangnya baik. Terima kasih Bapa. Mafia-mafia di bangsa ini yang hanya mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan masyarakat, singkirkan dengan cara Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih.
Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman-Mu, kami dituntun, kami disertai, kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.